Suamiku tega ceraikanku karena aku mandul. Namun, tak disangka justru inilah kenyataannya. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Pernikahan adalah ikatan cinta yang diharapkan berlangsung seumur hidup. Sebuah komitmen yang dijalani dengan penuh cinta dan pengorbanan. Namun, tidak semua cerita cinta berakhir dengan kebahagiaan yang abadi. Ada banyak alasan mengapa sebuah pernikahan bisa retak dan berujung pada perceraian. Bagi sebagian pasangan, perselingkuhan menjadi racun yang merusak fondasi kepercayaan. Bagi yang lain, perbedaan prinsip hidup yang begitu mendalam atau campur tangan orang tua yang terlalu jauh dalam urusan rumah tangga bisa menjadi duri dalam hubungan yang awalnya penuh dengan cinta dan harapan. Namun, dalam kasusku ini, perceraian terjadi bukan karena perselingkuhan, bukan juga karena perbedaan prinsip yang tak terjembatani, ataupun campur tangan dari orang tua yang berlebihan. Alasannya lebih kompleks, melibatkan cinta yang mendalam, harapan yang besar, dan keinginan untuk memiliki keturunan. Sebuah keinginan yang ternyata bisa menjadi pedang bermata dua. Kisahku dengan Mas Rudi bukanlah cerita sederhana yang bisa diringkas dalam satu kalimat atau satu paragraf. Ini adalah kisah perjalanan panjang, dimulai dari awal yang penuh dengan kebahagiaan, melalui saat-saat yang penuh harapan, hingga tiba di titik di mana cinta diuji oleh keinginan yang tak terwujud. Ada begitu banyak cinta di antara kami, tapi cinta itu sendiri tidak selalu cukup untuk mengatasi semua halangan yang ada di depan kami. Perjalanan kami dimulai dengan keyakinan bahwa cinta dapat mengatasi segala rintangan, bahwa dengan saling mendukung, kami akan mampu melewati setiap badai yang datang. Namun, seiring berjalannya waktu, kami menyadari bahwa cinta saja tidak cukup ketika harapan yang kami gantungkan pada pernikahan ini mulai memudar. Harapan untuk memiliki anak, untuk melihat buah cinta kami tumbuh menjadi sosok kecil yang kami besarkan bersama, menjadi beban yang semakin berat untuk ditanggung. Sebenarnya, awal pernikahan kami adalah sebuah kisah yang dimulai dengan begitu banyak keindahan dan harapan. Mas Rudi, pria yang kini menjadi suamiku, adalah sosok yang selalu membuatku merasa dicintai dan dihargai. Sejak awal, dia menunjukkan perhatian yang luar biasa, bukan hanya dalam hal-hal besar, tetapi juga dalam hal-hal kecil yang seringkali terlupakan oleh banyak orang. Aku masih ingat bagaimana dia selalu memastikan aku merasa nyaman dan bahagia. Tidak peduli betapa sibuknya hari-hari kami, setiap pagi dia menyapa dengan senyuman hangat, dan setiap malam dia mengucapkan selamat tidur dengan penuh kelembutan. Pernikahan kami berlangsung dalam suasana yang penuh kebahagiaan. Keluarga dan teman-teman kami memberikan restu dan dukungan penuh. Aku merasa seperti wanita yang paling beruntung di dunia, memiliki suami yang begitu baik, perhatian dan mencintaiku dengan sepenuh hati. Kami berdua yakin bahwa cinta kami akan menjadi fondasi yang kuat bagi rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah. Kami memulai kehidupan bersama dengan penuh semangat, merajut mimpi dan harapan di setiap langkah yang kami ambil. 6 tahun pertama pernikahan kami berlalu dengan cepat, seolah waktu berlari di tengah kebahagiaan yang kami rasakan. Kami menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dengan cinta, tawa dan kebersamaan. Setiap hari, kami saling menguatkan, mendukung impian satu sama lain, dan membangun masa depan bersama. Rumah kecil kami di pinggiran kota menjadi saksi bisu dari setiap momen manis yang kami lalui. Dari malam-malam yang kami habiskan dengan berbincang tentang impian kami, hingga pagi-pagi yang kami lalui dengan sarapan sederhana namun penuh kehangatan. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang selalu membayangi.
ketidakmampuan kami untuk memiliki anak. Setiap bulan yang berlalu membawa harapan baru, tetapi juga diikuti oleh kekecewaan yang mendalam ketika harapan itu tidak terwujud. Pada awalnya, kami mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Kami meyakinkan diri bahwa semuanya akan terjadi pada waktunya, bahwa Tuhan memiliki rencana terbaik untuk kami. Namun, seiring berjalannya waktu, bayangan ketidakmampuan itu semakin nyata dan mulai mengganggu kedamaian yang selama ini kami rasakan. Setiap kali bulan berganti, aku merasakan kegelisahan yang semakin mendalam. Setiap kali tanda-tanda kehamilan tidak muncul, hatiku terasa hampa. Aku tahu Mas Rudi juga merasakan hal yang sama. Meskipun dia berusaha menyembunyikannya dariku, dia selalu mencoba menghiburku, meyakinkanku bahwa anak adalah hadiah dari Tuhan, dan kita harus bersabar menunggu waktu yang tepat. Gak apa-apa sayang, gak usah bersedih. Meski kita belum dikaruniai anak, aku akan tetap sayang dan cinta sama kamu, katanya dengan lembut setiap kali aku mulai merasa putus asa. Meski begitu, di dalam hatiku, aku tak bisa mengabaikan rasa kekosongan yang perlahan-lahan merayap. Setiap kali kami menghadiri acara keluarga atau berkumpul dengan teman-teman yang sudah memiliki anak, rasa iri itu tak terhindarkan. Senyum yang terpancar di wajah mereka ketika bermain dengan anak-anak mereka membuat hatiku teriris. Aku mencoba menyembunyikan perasaan itu, tetap menunjukkan senyum di depan orang lain. Tetapi di dalam hatiku, aku merasa terluka. Namun, aku terus meyakinkan diriku bahwa cinta kami akan cukup untuk mengatasi segala hal. Aku percaya bahwa anak adalah hadiah dari Tuhan, dan kami harus sabar menunggu waktu yang tepat. Mas Rudi dan aku sering berbincang tentang masa depan kami, tentang impian kami untuk membesarkan anak-anak dalam cinta yang penuh. Sabar ya sayang, suatu hari nanti kita akan punya keluarga yang lengkap, anak-anak yang kita cintai dan sayangi, kata Mas Rudi. Tetapi seiring berjalannya waktu, harapan itu mulai memudar. Ketidakmampuan kami untuk memiliki anak menjadi beban yang semakin berat untuk ditanggung. Setiap kali melihat pasangan lain dengan anak-anak mereka, aku merasakan kesedihan yang semakin dalam. Meski Mas Rudi selalu berusaha menghiburku, ada sesuatu dalam dirinya yang juga mulai berubah. Seolah bayangan kekecewaan itu mulai menggerogoti fondasi pernikahan kami yang dulu begitu kokoh. Namun, meski semua tantangan ini mengintai, aku terus berpegangan pada keyakinan bahwa cinta kami akan cukup untuk mengatasi semuanya. Aku percaya bahwa selama kami tetap saling mencintai dan mendukung satu sama lain, tidak ada yang tidak bisa kami atasi. Tetapi di dalam lubuk hatiku, aku tahu bahwa perjalanan kami belum selesai, bahwa di depan sana masih ada rintangan besar yang harus kami hadapi, dan cinta kami akan diuji dalam cara yang belum pernah kami bayangkan sebelumnya. Seiring waktu yang terus berlalu, bayangan ketidakmampuan kami untuk memiliki anak semakin nyata dan menghantui setiap sudut rumah tangga kami. Meskipun kami berdua berusaha keras untuk menjaga kebahagiaan dan keharmonisan, kenyataan yang pahit ini semakin sulit untuk diabaikan. Mas Rudi, yang dulunya selalu tenang dan penuh perhatian, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan yang semakin jelas. Perubahan itu begitu halus, hampir tak terlihat pada awalnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, perubahan itu semakin mencolok. Aku bisa merasakan ada yang berbeda setiap kali kami berbicara tentang masa depan. Dulu, percakapan kami selalu dipenuhi dengan impian dan harapan. Tetapi kini, ada keraguan yang menggantung di udara. Sesuatu yang tak terucapkan namun begitu nyata. Mas Rudi seringkali terlihat termenung. Matanya jauh seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Ketika aku bertanya, dia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku hanya memikirkan banyak hal, tapi jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja," jawabnya dengan datar. Namun,
Kata-kata itu tidak bisa menyembunyikan kegelisahan yang semakin tumbuh di dalam dirinya. Setiap kali dia menyentuh perutku dengan harapan, aku bisa merasakan betapa dalamnya keinginannya untuk menjadi seorang ayah. Aku tahu betapa pentingnya hal itu baginya. Aku tahu dia telah lama memimpikan momen ketika dia bisa menggendong anak kami, memperkenalkannya kepada dunia, dan membesarkan anak itu dengan penuh kasih sayang. Tetapi seiring berlalunya tahun, tanpa tanda-tanda kehamilan, impian itu mulai merasa seperti ilusi yang semakin jauh. Sampai pada suatu malam, ketika semua perasaan yang selama ini terpendam akhirnya meledak. Malam itu, kami duduk di ruang tamu setelah makan malam. Suasana begitu sunyi, hanya suara kipas angin yang berputar perlahan dan cahaya lampu yang tamaram menerangi ruangan. Mas Rudi nampak lebih gelisah dari biasanya, dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Sesuatu yang berat dan sulit diungkapkan. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan, berbicara tentang hal-hal ringan. Tetapi, akhirnya dia memotong dengan suara yang terdengar tegang. "Sayang, aku ingin bicara tentang sesuatu yang sudah lama ada di pikiranku," katanya, mengalihkan pandangannya dariku. "Ini bukan hal yang mudah, tapi aku rasa kita harus membicarakannya." Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. "Ada apa, Mas?" tanyaku dengan nada yang sedikit gemetar. Meskipun aku berusaha untuk tetap tenang. Dia menghela nafas panjang sebelum melanjutkan, seolah-olah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang sangat sulit. "Aku tahu kita sudah mencoba segala cara untuk punya anak." Dia mulai, suaranya lembut tapi penuh ketegangan. "Aku tahu kita selalu berpikir positif, bahwa Tuhan akan memberikan kita anak pada waktunya. Tapi setelah 6 tahun berlalu, aku mulai merasakan khawatir. Khawatir bahwa mungkin kita tidak akan pernah bisa punya anak." Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan menyakitkan. Aku bisa merasakan rasa sakit dan kekecewaan dalam setiap kata yang dia ucapkan. Dan itu membuat hatiku terasa hancur. Namun, aku tetap diam, menunggu dia melanjutkan. Meskipun aku sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. "Bagiku memiliki anak adalah bagian penting dari pernikahan kita. Aku tahu ini mungkin terdengar egois, tapi aku selalu memimpikan memiliki keluarga yang lengkap. Kita dan anak-anak kita. Aku ingin menjadi seorang ayah. Aku ingin melihat keturunan kita tumbuh besar dan menjadi bagian dari hidup kita. Dan aku tahu kau juga menginginkan hal yang sama." Lanjutnya, aku mengangguk pelan, meskipun tenggorokanku terasa kering dan sulit untuk berkata-kata. "Aku juga menginginkannya, Mas. Kau tahu itu kan?" Jawabku akhirnya, suaraku nyaris berbisik. Dia menunduk, tampak bimbang sebelum akhirnya mengucapkan kata-kata yang mengubah segalanya. "Aku sudah berpikir, mungkin aku akan mencari cara lain untuk memiliki anak. Aku sudah memikirkan hal ini lama sekali. Aku ingin meminta izin padamu untuk menikah lagi. Bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena aku ingin punya keturunan." Dunia rasanya berhenti sejenak saat mendengar permintaan itu. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar tanpa peringatan, menghancurkan segala harapan dan kepercayaan yang selama ini kami bangun bersama. Aku terdiam, tidak mampu berkata-kata, hanya bisa menatapnya dengan mata yang mulai basah oleh air mata yang tertahan. Bagiku, permintaan itu bukan sekedar sebuah permintaan biasa, tapi itu adalah pengkhianatan terhadap cinta kami, terhadap semua janji dan harapan yang pernah kami ucapkan satu sama lain. Bagaimana mungkin dia yang selalu mengatakan bahwa dia mencintaiku, sekarang meminta izin untuk berbagi hidupnya dengan wanita lain? Bagaimana mungkin cinta yang selama ini kami jaga dan rawat dengan sebaik mungkin bisa tiba-tiba menjadi sesuatu yang bisa dibagi dengan orang lain? "Jadi, kau ingin menikah lagi, Mas?" tanyaku akhirnya. Suaraku bergetar, mencerminkan guncangan dalam hatiku. Mas Rudi mengangguk pelan, matanya penuh dengan rasa bersalah. "Aku tahu ini sulit, tapi aku tidak bisa melihat jalan lain. Aku masih mencintaimu, tapi aku juga ingin memiliki anak.
Dan mungkin dengan menikah lagi, aku bisa mewujudkan impianku itu. Air mata yang sudah aku tahan akhirnya mengalir juga. Aku merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh di sekelilingku. Bagaimana mungkin, Mas? Bagaimana mungkin kau bisa mengatakan bahwa kau mencintaiku, tapi di saat yang sama kau ingin menikah lagi? Apa yang terjadi dengan kita, Mas? Dengan semua yang kita lalui bersama? Mas Rudi nampak terpukul melihat reaksiku, tapi dia tetap bertahan dengan pendapatnya. Aku tahu ini berat, dan aku tidak ingin menyakitimu. Tapi, aku berharap kau bisa memahami bahwa aku melakukan ini bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena aku ingin kita berdua bisa bahagia dengan cara yang berbeda. Aku menatapnya dengan penuh kepedihan, mencoba mencari sisa-sisa cinta yang dulu begitu kuat di antara kami. Jika kau benar-benar mencintaiku, kau tidak akan meminta hal ini, Mas. Kau tidak akan meminta untuk berbagi hidupmu dengan orang lain. Cinta kita seharusnya cukup, meskipun tanpa anak. Kataku perlahan, tetapi aku tahu, di dalam hatiku, bahwa cinta kami tidak lagi cukup untuk menutupi jurang yang semakin melebar di antara kami. Bayangan ketidakmampuan untuk memiliki anak bukan hanya mengganggu Mas Rudi, tetapi juga telah menggerogoti cinta kami, mengubahnya menjadi sesuatu yang rapuh dan mudah hancur. Dan di malam itu, aku sadar bahwa pernikahan kami mungkin tidak akan pernah sama lagi. Sesuatu telah berubah, dan mungkin tidak ada jalan untuk kembali. Malam itu, ketika perasaan yang tak tertahankan ini mencapai puncaknya, aku akhirnya memberinya sebuah ultimatum. Ini bukan hal yang ingin aku lakukan, tetapi aku tahu bahwa aku harus membuat keputusan ini demi diriku sendiri. Mas, kataku dengan suara yang tegas, meskipun hatiku bergetar di dalam. Kalau kau benar-benar ingin menikah lagi, silahkan saja, Mas. Aku tidak akan melarangmu, tapi kau harus menceraikan aku terlebih dahulu. Aku bisa melihat betapa terkejutnya dia dengan kata-kataku itu. Wajahnya pucat, matanya melebar seakan tak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan. Sayang, kau tidak serius kan? Aku tidak ingin menceraikanmu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Dia berusaha mencari kepastian. Tidak, Mas, aku serius. Dan aku tidak ingin kehilangan harga diriku, Mas. Balasku dengan tenang, meski perasaanku berkecamuk. Jika kau mencintaiku, kau tidak akan meminta hal itu dariku. Aku tidak bisa hidup dengan berbagi suami dengan orang lain. Mas Rudi menggelengkan kepalanya, seolah-olah berusaha untuk mengusir kenyataan pahit itu. Aku mencintaimu. Kau adalah wanita yang aku pilih untuk menjadi istriku, dan aku tidak ingin berpisah denganmu. Tapi aku juga tidak bisa melepaskan impianku itu untuk memiliki anak. Tolong, jangan buat aku memilih antara kau dan keinginanku itu. Aku terdiam, merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat betapa hancurnya hatiku karena permintaannya itu. Dalam pernikahan kami, aku telah memberikan segalanya. Cintaku, pengorbananku, dan seluruh hidupku. Semua untuk kebahagiaan kami bersama. Tapi sekarang, dia meminta lebih dari yang bisa aku berikan. Mas, kataku, suaraku lebih lembut lagi. Aku tidak akan pernah melarangmu untuk mengejar impianmu. Tapi aku juga tidak bisa hidup dalam bayangan wanita lain, Mas. Meskipun kau berjanji tidak akan mengurangi kasih sayangmu padaku. Jika kau ingin menikah lagi, aku akan memberimu kebebasan. Tapi kau harus membebaskanku terlebih dahulu. Kata-kata itu keluar dengan tegas, dan aku tahu inilah satu-satunya jalan yang bisa aku tempuh. Aku mencintai Mas Rudi, tetapi aku tidak bisa hidup dengan kompromi yang akan menghancurkan diriku sendiri. Aku tidak bisa membiarkan diriku berada dalam situasi di mana cintaku dipertanyakan, di mana aku harus berbagi pria yang seharusnya hanya menjadi milikku. Mas Rudi terlihat bingung, terluka oleh ultimatum yang baru saja aku sampaikan. Dia duduk terdiam, merenungkan kata-kataku dengan wajah yang penuh konflik. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah baginya.
Tapi aku bisa merasakan betapa beratnya beban yang dia pikul, betapa sulitnya dia untuk memilih antara dua hal yang sama-sama dia inginkan. Namun, di dalam hatiku, aku tahu bahwa keputusan ini tidak bisa lagi diundur. Ini bukan hanya tentang pernikahan kedua atau tentang memiliki anak. Ini tentang bagaimana kami memandang cinta dan pernikahan itu sendiri. Bagi Mas Rudi, mungkin cinta bisa dibagi. Tetapi bagiku, cinta itu harus utuh dan tak terbagi. Aku tidak bisa menerima cinta yang setengah-setengah. Dan aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang siap berbagi hidupnya dengan orang lain. Malam itu, setelah percakapan panjang yang penuh dengan ketegangan dan kesedihan, aku tahu bahwa sesuatu telah berubah secara permanen di antara kami. Kata-kataku telah meletakkan fondasi baru dalam hubungan kami. Fondasi yang terbuat dari ketegasan dan keberanian untuk memilih jalan sendiri. Meskipun itu berarti harus berpisah. Mas Rudi mungkin masih mencintaiku, tetapi aku tidak bisa lagi membiarkan diriku terperangkap dalam cinta yang tidak lagi sama seperti dulu. Aku harus membuat pilihan untuk diriku sendiri, untuk menjaga harga diriku, dan untuk mempertahankan keyakinanku bahwa cinta sejati tidak membutuhkan alasan tambahan. Dan dengan keputusan itu, aku sadar bahwa perjalanan kami mungkin sudah mencapai titik akhir, meskipun Mas Rudi belum sepenuhnya menyadarinya. Akhirnya, kami sepakat untuk bercerai, meskipun sebenarnya Mas Rudi tak ingin menceraikanku dan hanya ingin menikah lagi. Namun, aku tak akan terima jika aku harus diduakan. Meskipun perceraian bukanlah akhir dari segalanya, perpisahan dari Mas Rudi adalah salah satu keputusan terberat yang pernah aku buat. Itu juga menjadi awal dari perjalanan hidup baru yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Setelah segala drama dan perasaan terluka yang kami alami, aku tahu bahwa hidup harus terus berjalan, dan aku harus mencari kebahagiaan di tempat lain. Hari-hari pertama setelah perceraian dipenuhi dengan keheningan yang aneh. Rumah yang dulu penuh dengan suara tawa dan canda kini terasa sepi. Hanya ada aku dan pikiranku yang berusaha memahami perubahan besar ini. Namun, perlahan aku mulai membangun kembali hidupku. Aku menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk memulai dari awal. Kesempatan untuk menemukan diriku sendiri lagi tanpa harus terikat oleh harapan orang lain. Tak lama setelah perceraian, seorang pria masuk ke dalam hidupku. Dia seorang duda dengan seorang anak perempuan yang berusia 8 tahun. Namanya Mas Haris, seorang pria yang baik hati dan penuh pengertian. Kami bertemu secara tidak sengaja di sebuah acara pertemuan keluarga. Dan sejak itu, kami mulai sering berkomunikasi. Awalnya, aku ragu untuk membuka hatiku lagi. Namun, Mas Haris ini berbeda. Dia memahami kesedihan yang pernah ku alami dan memberiku ruang untuk menyembuhkan diriku. Dia tidak terburu-buru, memberiku waktu untuk pulih dan mulai percaya pada cinta lagi. Perlahan, hubungan kami berkembang. Mas Haris bukan hanya seorang pria yang penuh perhatian, tetapi dia juga seorang ayah yang luar biasa bagi anaknya, Keisha. Melihat cara dia merawat dan mencintai anaknya membuat hatiku hangat. Dia selalu memastikan Keisha merasa dicintai dan diperhatikan, dan aku terharu melihat betapa dalam cinta seorang ayah. Kehadiran mereka dalam hidupku membawa kebahagiaan baru yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Setelah beberapa bulan berpacaran, Mas Haris melamarku. Meskipun awalnya aku ragu, takut mengulangi kesalahan yang sama. Aku tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk memulai babak baru dalam hidupku. Aku menerima lamarannya, dan kami menikah dalam upacara sederhana yang penuh dengan kebahagiaan. Hidupku bersama Mas Haris dan Keisha menjadi penuh dengan cinta dan tawa. Kehadiran Keisha mengisi kekosongan yang pernah aku rasakan, dan aku merasakan kebahagiaan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Namun di sisi lain, Mas Rudi juga telah melanjutkan hidupnya. Tak lama setelah perceraian kami, dia menikah lagi dengan seorang wanita muda yang cantik dan penuh semangat. Aku mendengar kabar tentang pernikahannya dari teman-temanku. Dan meskipun aku telah berpisah dengan Mas Rudi,
Ada perasaan aneh yang menggelitik hatiku. Sebagian diriku berharap yang terbaik untuknya, berharap ia menemukan kebahagiaan yang dia cari. Tetapi kebahagiaan lainnya bertanya-tanya, apakah dia benar-benar menemukan apa yang dia inginkan? Setahun setelah pernikahan baruku, sesuatu yang tak terduga terjadi. Aku akhirnya hamil. Kehamilan ini datang sebagai kejutan besar, sesuatu yang tidak pernah terjadi selama 6 tahun pernikahanku dengan Mas Rudi. Ketika aku melihat hasil tes kehamilan itu, aku merasakan campuran kebahagiaan, ketidakpercayaan, dan keheranan. Bagaimana mungkin sekarang, setelah semua yang telah terjadi, aku akhirnya bisa hamil. Berita kehamilanku membawa kebahagiaan luar biasa dalam keluarga baru kami. Mas Haris begitu bahagia dan bersyukur, dan Keisha meskipun awalnya bingung, akhirnya senang karena akan menjadi kakak. Kehamilan ini menjadi berkat yang melengkapi hidupku, memberikan harapan baru dan kebahagiaan yang sebelumnya terasa jauh dari jangkauanku. Namun, takdir memang memiliki caranya sendiri untuk mempermainkan perasaan. Suatu hari, ketika aku sedang hamil besar, aku secara tak sengaja bertemu dengan Mas Rudi di sebuah pusat perbelanjaan. Pertemuan itu tak terduga dan canggung. Kami berhenti sejenak, saling memandang dengan perasaan yang campur aduk. Wajah Mas Rudi nampak terkejut melihat perutku yang membesar, dan ada kilatan rasa bersalah di matanya. Aku tahu bahwa pertemuan ini mengingatkannya pada semua yang pernah terjadi di antara kita. Pada pernikahan yang berakhir dengan kesedihan dan perpisahan. "Selamat ya," katanya. "Kau akhirnya mendapatkan apa yang kau inginkan." Aku tersenyum lembut, meskipun hatiku terasa sedikit berat. "Terima kasih Mas Rudi, aku berharap kau juga menemukan kebahagiaanmu," jawabku. Dia mengangguk, tetapi ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa kasihan. Mungkin dia merasa menyesal, atau mungkin dia hanya merenungkan semua yang telah terjadi. Aku ingin memberikannya penghiburan, tetapi aku tahu bahwa kata-kata saja tidak akan cukup. "Mas, maaf ya sebelumnya. Alangkah baiknya Mas Rudi memeriksakan diri ke dokter. Mungkin ini bukan soal siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi soal mencari jawaban." Mas Rudi terdiam sejenak, lalu tersenyum pahit. "Iya, mungkin kau benar. Seharusnya dulu aku tidak terburu-buru untuk membuat keputusan." Setelah pertemuan itu, aku merasa lega, seolah-olah beban yang selama ini menghantui kami akhirnya terangkat. Meskipun kami telah bercerai, aku tahu bahwa aku tidak membenci Mas Rudi. Kami hanya dua orang yang berusaha menemukan kebahagiaan dengan cara kami masing-masing. Dan aku bersyukur kepada Tuhan bahwa pada akhirnya aku menemukan kebahagiaan yang selama ini kucari. Kehamilanku membawa harapan baru, dan hidupku bersama Mas Haris dan Keisha menjadi semakin lengkap. Aku belajar bahwa meskipun perjalanan hidup penuh dengan liku-liku dan keputusan yang sulit, selalu ada harapan di ujung jalan. Perceraian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru yang membawa kebahagiaan dan cinta sejati yang tak terduga. Waktu terus berjalan, dan hidup membawa kita pada berbagai pengalaman yang mengajarkan banyak hal. Ketika aku melihat kembali perjalanan hidupku, terutama masa-masa sulit saat pernikahanku dengan Mas Rudi, aku tidak bisa tidak merenungkan betapa besar perubahan yang telah terjadi. Ketika aku dan Mas Rudi pertama kali menikah, aku membayangkan hidup yang sempurna, rumah yang nyaman, tawa anak-anak, dan cinta yang abadi. Kami memiliki banyak impian bersama, dan kami percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk mengatasi segala rintangan. Namun, seiring berjalannya waktu, realitas kehidupan mulai mengikis impian-impian indah itu. Ketidakmampuan kami untuk memiliki anak menjadi bayangan gelap yang selalu menghantui kebahagiaan kami. Pada saat itu, aku merasa bahwa dunia ini tidak adil. Mengapa kami tidak bisa memiliki apa yang kelihatannya mudah didapatkan oleh pasangan lain? Mengapa meskipun kami saling mencintai, kami tidak bisa mewujudkan impian kami menjadi orang tua? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantuiku,
dan setiap kali melihat anak-anak di sekitarku, hatiku terasa sakit. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, dan mungkin Tuhan memiliki rencana yang lebih baik untuk kita. Saat Mas Rudi meminta izin untuk menikah lagi, aku merasa dihianati, seolah-olah cinta kami tidak cukup baginya. Namun, sekarang aku sadar bahwa permintaannya bukan semata karena kurangnya cinta, tetapi karena harapannya untuk mewujudkan impian yang kami bagi bersama. Keputusan untuk bercerai adalah hal yang sangat sulit, tetapi itu juga adalah langkah yang perlu diambil untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang cinta yang dipenuhi dengan harapan yang tak terpenuhi. Aku harus melangkah maju, melepaskan apa yang tidak bisa aku kendalikan, dan mencari kebahagiaan yang sejati. Dan ternyata, keputusan itu membawaku pada babak baru dalam hidup yang jauh lebih indah dari yang pernah aku bayangkan. Pernikahanku dengan Mas Haris membuka mataku bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki keturunan, tetapi tentang penerimaan, kesetiaan, dan dukungan tanpa syarat. Mas Haris mencintaiku apa adanya, tanpa menuntut lebih dari yang bisa aku berikan. Bersamanya, aku belajar bahwa cinta tidak harus sempurna untuk menjadi nyata. Ketika aku akhirnya hamil, itu adalah keajaiban yang tidak pernah aku harapkan lagi. Namun, kehamilan itu bukanlah puncak dari kebahagiaanku. Puncak kebahagiaan itu ada pada saat aku menyadari bahwa aku sudah memiliki keluarga yang mencintaiku apa adanya. Dengan atau tanpa anak, Keisha, anak dari Mas Haris, adalah anugerah yang tak ternilai, dan aku mencintainya seperti anak kandungku sendiri. Kehamilanku hanya melengkapi kebahagiaan itu, tetapi bukan menjadi penentu dari arti cinta dan keluarga. Sekarang, setelah segala peristiwa itu, aku menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa diukur hanya dari keinginan memiliki keturunan. Cinta sejati adalah tentang penerimaan, kepercayaan, dan kesetiaan. Bahkan ketika harapan yang kita miliki tidak tercapai, cinta sejati adalah tentang merangkul kekurangan satu sama lain dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana. Perceraian dengan Mas Rudi memang sangat menyakitkan, tetapi itu juga menjadi titik balik dalam hidupku. Aku belajar bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan pembelajaran. Kadang kita harus kehilangan sesuatu yang kita cintai untuk menemukan sesuatu yang lebih besar dan lebih berarti. Meskipun aku dan Mas Rudi tidak lagi bersama, aku tidak menyesali masa-masa yang kami lalui. Aku bersyukur kepada Tuhan atas segala rencananya, karena melalui semua itu, aku menemukan siapa diriku yang sebenarnya dan apa yang benar-benar aku butuhkan dalam hidup. Kini, ketika aku duduk di samping Mas Haris, melihat Keisha bermain dengan adik barunya, aku merasakan kedamaian yang begitu dalam. Hidup mungkin tidak berjalan sesuai dengan apa yang aku rencanakan dulu, tetapi aku percaya bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang lebih baik untuk kita. Cinta yang sebenarnya datang ketika kita bisa menerima apa yang telah diberikan, bukan ketika kita memaksakan kehendak kita sendiri. Dan untuk itu, aku merasa sangat bersyukur. Perjalanan hidupku mungkin penuh dengan liku-liku, tetapi di ujungnya, aku menemukan kebahagiaan yang tak terduga. Bukan karena aku akhirnya memiliki anak, tetapi karena aku menemukan arti cinta yang sesungguhnya. Cinta yang menerima tanpa syarat, cinta yang tetap setia meski harapan tak tercapai, dan cinta yang tumbuh dari ketulusan hati. Dengan segala yang telah aku alami, aku tahu bahwa aku telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan tikungan dan belokan. Tidak semua harapan bisa tercapai, dan tidak semua cinta bisa bertahan. Namun, dari setiap perjalanan itu, kita belajar dan tumbuh. Aku tidak pernah menyesal menikah dengan Mas Rudi, karena dari pernikahan itulah aku belajar tentang cinta sejati. Dan meskipun kami berpisah, aku berharap yang terbaik untuknya.
seperti halnya aku telah menemukan kebahagiaan dalam hidupku sendiri.